Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala kulli mukallafin min banil insan wa ja'ala Ramadana syahra taubati wal ghufran, syahra rahmati war ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal ihsan, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, as-shaimin was-shaimat, para hujjaj, bapak-bapak, remaja dan tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Herman dan Al-Ustadz Bapak Abdus Salam, serta para guru-guru, para asatizah, para hujjaj yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di subuh menjelang pagi ini kita baru saja melaksanakan sholat subuh dan kita lanjutkan mengikuti pengajian subuh. Mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kehadiran ini juga mendapat balasan pahala serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, puasa ya sudah berlalu lebih banyak daripada yang belum ya. Maka tetap semangat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kendur, ya, jangan sampai melemah, apalagi bubaran di tengah jalan begitu ya. Jadi puasa, saudara-saudara, boleh jadi makin banyak kita laksanakan, ya mungkin kita makin letih misalnya ya itulah tantangan. Tapi dengan modal semangat ya, dengan modal pengetahuan bahwa puasa itu bermanfaat, bahwa puasa itu menguntungkan, bahwa puasa itu berguna dunia akhirat, maka menjadi pendorong, menjadi penyemangat untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Dan jangan lupa ya, ibadah puasa yang kita akan laksanakan tinggal ya kurang dari separuh, saudara-saudara. Jangan sampai kita ini tidak memelihara puasa tersebut, alias kita cuek ataupun kurang perhatian ya. Jadi tetap perhatian besar dengan puasa, yaitu buatlah puasa kita yang kita laksanakan lebih-lebih di penghujung. Buatlah puasa kita tetap puasa yang bermutu, tetap puasa yang berkualitas ya. Karena puasa itulah yang dinilai betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puasa awam, kata Imam Ghazali, tetap dinilai, tapi kan nilainya hanya sebatas yaitu menggugurkan kewajiban. Adapun nilai pahala atau bisa menghapuskan dosa nampaknya agak jauh itu. Lantaran puasanya puasa kelas rendahan. Ada Imam Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa itu 3 macam. Beliau membagi ini ya memang bukan dari penyataan hadis Nabi, bukan, tapi beliau menyimpulkan. Jadi menyimpulkan ayat-ayat Quran tentang puasa, menyimpulkan hadis-hadis Nabi tentang puasa. Maka disimpulkanlah bahwa puasa itu ada 3 kelas. Ya. Ini yang disebut oleh beliau di dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Yang saya nukil ini, i'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah oleh kamu. Jadi kita disuruh tahu, jangan enggak tahu begitu. Ketahuilah oleh kamu supaya masing-masing tahu, agar dengan tahunya itu puasanya tetap terjaga begitu. Anna sauma thalatha darajat. Bahwasanya puasa itu 3 tingkatan. Yang pertama saumul umum, tingkatan pertama puasa orang awam. Yang kedua wasaumul khusus, puasa khusus. Yang ketiga wasaumu khususil khusus. Jadi ini 3 tingkatan. Bolehlah di zaman sekarang saya sebut ada 3 kelas ya. Jadi kita nggak boleh merasa puas dengan puasa kelas
1 misalnya, kita pengen naik kelas 2 begitu. Itu semua orang mengharapkan demikian. Kita nggak mau begitu ya di kelas yang rendah terus. Ya mungkin di waktu-waktu yang lalu karena ya pertama kurang menyadari tentang puasa ini lantaran pengetahuan kita terbatas. Nah sekarang ya kita udah banyak tahu, banyak hadir, banyak mendengar, maka perlu kita naik kelas, yaitu puasa kelas 2 saudara-saudara ya. Itu yang disebut puasa khusus katanya. Nah sebelum menerangkan hal itu, Imam Ghazali mengatakan wa amma saumul umum, adapun puasa umum, puasa kebanyakan orang ya. Al umum nih umum, banyakkan orang gitu. Jadi memang maaf di dalam dunia agama ini nampaknya nggak semua orang banyak mengerti agama. Karena ya mungkinlah agama itu nggak menarik ya. Yang menarik dunia ini karena dia punya besi beraninya begitu. Kalau agama ya kadang-kadang orang mendudukan di kelas paling bawah. Jadi perhatiannya kurang. Akibatnya ya begitulah puasanya ya bisa digolongkan puasa umum kebanyakan. Puasa rata-rata manusia ya. Puasa kelas 1 dalam arti kelas bawah ini. Ada kelas 1, kelas tinggi begitu ya. Ini saya hitung kelas 1, kelas bawah ini kayak orang di sekolahan. Ada kelas 1 kan kelas bawah. Nah ini puasa umum katanya ini fahuwa kaful batni, yaitu menahan perut. Ya maksudnya menahan perut dari makan. Wal faraj, menahan kemaluan. An qada'i syahwah, dari melaksanakan syahwat. Kama sabaqa tafsiluh, sebagaimana katanya udah berlalu penjelasannya. Jadi Imam Ghazali ingin menyatakan puasa umum adalah puasa sebatas tidak makan, tidak minum, dan tidak membatalkan puasa. Ya seperti tidak berhubungan badan. Nah, itu puasa umum itu. Padahal itu memang berat. Tapi walaupun berat tetap aja dikatakan puasa masih kelas bawah. Padahal berat memang saudara-saudara, ndak makan, ndak minum. Ya, tenggorokan kering, mencekik, perut kosong, melilit gitu. Ya, matahari terik, kemudian lagi kerja, bukan main berat. Ya, mulut kering, nggak enak begitu. Tapi tetap itu digolongkan puasa awam itu. Bila mana hanya sebatas itu. Setelah itu dia nggak memperhatikan yang lain. Ya. Jadi ini puasa awam demikian, hanya sebatas menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan badan, menahan yang membatalkan puasa itu. Bukan membatalkan pahala, bukan. Itu kelas cakapan itu. Namanya saumul khusus. Jadi dia di samping menahan makan, menahan minum, juga menahan diri dari yang membatalkan pahala. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala begitu. Kalau membatalkan puasa, puasanya rusak udah. Nggak dianggap. Seperti lagi puasa kita makan sengaja. Ya, itu batal. Nah kalau batal pahala, ya kita puasa nggak makan, nggak minum, nggak sengaja muntah, niat di waktu malam, nggak berhubungan badan, nggak batal puasanya, sah menurut ilmu hukum. Cuman ada pahalanya apa enggak? Nah, itu dilihat lagi nanti. Ya, nah itu yang kita akan bahas itu. Ini yang disebut wa amma saumul khusus. Adapun puasa khusus, maka dia lebih tinggi lagi. Ini kelas 2 ini. Ini yang saya katakan kita nggak boleh merasa puas. Nggak boleh merasa senang dengan puasa yang kita laksanakan hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Selepas itu dia berbuat yang haram. Ini puasa umum, puasa awam, puasa kebanyakan orang. Ini puasa hanya menggugurkan kewajiban. Kewajibannya gugur, dia nggak dituntut puasa lagi. Cuman nilai pahalanya nggak ada. Jangan-jangan pahala nggak dapat, malah dosa. Nah ini, jadi bukan saja nggak sah, bukan saja pulang modal saudara-saudara, jadi rugi alias tekor lagi. Karena di dalam berpuasa, dia hanya nggak makan, nggak minum saja, tapi dia nggak pandai menjaga diri.
nggak pandai menjaga anggota. Nah itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini. Wa amma saumul khusus fahuwa kaffu sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijal wasairil jawarih anil atham. Adapun puasa khusus adalah puasa yang menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki, menahan seluruh anggota dari dosa. Itu saumul khusus. Itu kelas tinggian lagi itu. Nah, kita nggak boleh berada di kelas rendah. Ya biarlah yang dulu-dulu biarin, kan begitu. Kan manusia ketika ingin maju, dia kan melalui proses kata orang. Bertahap memang. Dulu-dulu ya puasa kita yang penting nggak makan, nggak minum. Udah ntar bagaimana kek. Kalau sekarang nggak begitu. Dia akan lebih jauh lagi. Menahan diri tadi, anggota-anggota tubuhnya. Mulainya lidah yang banyak berbicara, tangan yang banyak bergerak, kaki yang banyak melangkah, kuping yang banyak mendengar, mata yang banyak melihat, itu dikendalikan begitu. Itu memang diambil dari hadis-hadis Nabi. Ya, jadi memang ada banyak keterangan hadis nanti. Tapi Imam Ghazali, dia kan seorang ulama, memberikan kesimpulan, memudahkan masalah, biar orang gampang paham. Maka dibuatlah kelas-kelas itu. Ada kelas rendah disebut saumul umum, ada kelas pertengahan. Itu kelas pertengahan, kelas orang-orang soleh itu. Ya, walaupun disebut pertengahan, kelas orang-orang soleh. Nanti ada kelas tinggi, itu kelas para nabi, para wali. Tinggian lagi itu dia. Nah, itu yang disebut wa amma saumu khususil khusus. Ya, jadi khususul khusus ya, kan udah khusus, lebih khusus lagi, diperkecil lagi, disaring lagi. Ya, jadi ini saripatinya ini. Nah, itu yang disebut saumu khususil khusus, puasa khusus dari orang yang khusus, yaitu pasaumul qalb anil hadmid daniyah wal afkari dunyawiyah, yaitu hatinya yang puasa, bukan hati doang, mulut makan kagak, tetap yang kelas bawahannya, kelas rendahannya dilaksanakan, gak makan, gak minum, gak batalin tuh puasa. Naik lagi kelas nomor 2, kelas khusus, dikerjakan. Dia menjaga diri dari mata semuanya anggota-anggota supaya nggak berbuat dosa begitu. Terus naik lagi sampai pikirannya itu dijaga, nggak mau berpikiran yang ngeres kata orang Betawi. Bahkan nggak mau pikiran yang buruk, pikiran dunia pun diogah. Dia mau pikiran tentang akhirat, berpikir tentang akhirat. Ya seandainya dipikirin pikiran dunia yang menuju akhirat. Nggak apa-apa katanya, dimikirin dunia, tapi kan dunia yang dipikirin ini untuk menuju akhirat gitu. Ya, mungkin memikirkan tentang apa ini kebutuhannya, ya. Walaupun ada yang mengatakan, wah itu juga kurang bagus mikirin kebutuhan, kayak nggak percaya sama Allah begitu. Tapi enggak lah saudara-saudara ya, kita pengen kebutuhan pun kita pikirin dalam arti supaya nggak minta-minta, itu yang paling pokok. Tujuannya ke sono, tujuannya nggak mau jadi pasilan, maka dipengen mandiri, dipikirin juga nih, begitu. Usaha apa nih sebatas dapat rezeki yang menutupi kebutuhan pokok, itu aja. Ya, bukan kebutuhan melimpah, tapi kebutuhan yang pokok aja, yang pokok aja cukup, udah. Pikirannya terus tentang akhirat ya. Ah itu kelas tinggi katanya ya. Itu dikatakan waqaffa amma siwallahi azza wajal bil kulliyah tuh. Dia istilahnya menjauh dari selain Allah yang dipikirin. Dia menjauh dari selain akhirat yang dipikirin. Yang dipikirin yaitu tentang Tuhan, tentang akhirat, tentang ibadah gitu. Nah, ini bukan kelas kita itu. Kita ngaku aja mau kelas nomor 2 aja yang namanya saumul khusus, itu pun gak main-main ya, berat sekali untuk mencapainya. Walaupun kita tetap gak boleh menyerah, tetap berusaha dan berusaha ya. Jadi begitulah saudara-saudara, tentang puasa ada kelasnya.
Jadi kesimpulannya, jangan puas di kelas yang bawah. Kita naik sedikit lah, ya, naik sedikit di kelas 2, kelas pertengahan, kelas orang-orang soleh, begitu. Kelas orang-orang soleh itulah saumul khusus, ya. Di samping menjaga dari ya, berbuat dosa, ya, sebelumnya menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa dengan menjaga seluruh anggota-anggotanya. Itu saudara-saudara, saya kutip perkataan Imam Ghazali. Ini saya kutip lagi perkataan Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau senada juga, sama begitu. Beliau membagi puasa itu ya secara singkat, itu ada puasa awam, ada puasa khusus juga begitu. Nah, ini kata Syekh Abdul Haddad di dalam kitabnya An-Nasihud Diniyah, beliau berkata, wa'lam, pakai wa'lam lagi, supaya pada tahu, jangan nggak tahu begitu. Jangan nggak tahu, rugi. Kalau nggak tahu ya rugi, dia melanggar. Tadi akhirat, ya saya nggak tahu. Ya. Coba saya tahu itu dulu begitu. Ya itu yang salah dia sendiri. Bahkan dia nggak beralasan, ya saya nggak tahu karena nggak ada yang ngajarin begitu. Ya dibalikin, kenapa lo nggak mau nyari ilmu? Ya, sedangkan di lingkungan kamu banyak pengajar, banyak ustadz yang menerangkan, kamu nggak mau mendengarkan, ya ditolak. Ya, alasan-alasan yang tidak beralasan. Jadi inilah saudara-saudara harus tahu begitu. Kalau tadi Imam Ghazali begitu, wa'lam, begitulah ulama dulu. Bahasanya keren begitu. Ya, Syekh Abdullah Haddad juga begitu, wa'lam, ketahuilah oleh kamu. Jadi hendaknya pada tahu begitu. Anna lisaumi suratan wa ruhan. Sesungguhnya bagi puasa itu ada surah. Surah itu saya artiin rupa. Ya, atau bentuk tubuh lah, karena nanti setelah itu dikatakan waruhan, dan punya nyawa. Jadi puasa itu punya rupa, punya nyawa. Rupa itu bahasa Betawinya jogrogane begitu. Ya, bentuk badan, ya, bentuk tubuh puasa begitu. Ada, sama bentuk rohnya ada. Itu puasa yang tadi saya bilang saumul khusus, saumus sholihin, puasa orang soleh. Jadi puasa orang soleh adalah puasa yang di situ ada terbentuk puasanya dan terbentuk di dalamnya nyawa daripada puasa, inti daripada puasa yang disebut di dalam kitab Nasaih namanya roh, ya. Jadi wa'lam anna lisaumi suratan wa ruhan. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya bagi puasa itu punya bentuk badan, punya bentuk rupa, dan waruhan, dan punya bentuk nyawa. Ya, intinya. Kemudian diperincikan, fa amma suratuhu, adapun bentuk rupa puasa, fa hiyal imsaku, yaitu menahan, anil akli wasyurbi wal jima, menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan badan, min tulu'il fajri, terhitung dari subuh ila ghurubis syamsi, sampai maghrib, ma'an niyah, dengan niat. Nah, ini definisi puasa lah lebih kurang. Puasa itu mesti niat di waktu malam. Kalau nggak niat ya nggak jadi puasa. Jogrogan puasa nggak ada. Walaupun kita nggak makan nggak minum, karena nggak ada niat. Ya, nanti ada hadisnya begitu. Ya, jadi puasa mesti pakai niat. Kemudian ya dia menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan badan. Terhitung, ada terhitungnya dari subuh sampai maghrib. Berarti setelah maghrib itu ada semacam kebebasan begitu ya. Nah itulah saudara-saudara pengertian penjelasan dari Syekh Abdul Haddad tentang puasa. Ya. Jadi diterangkan lagi tuh bahwa yang namanya rohnya puasa itulah yang tadi kata Imam Ghazali menahan anggota-anggota dari berbuat yang haram. Itu nyawanya itu. Ya. Mungkin istilah gampangnya puasa itu punya kulit, punya isi begitu. Kulit doang, ya harganya nilainya sedikit, kayak kulit ketupat dijual, ada harganya memang, cuman nggak mahal lah. Tapi kalau ada isinya, ada ketupatnya, ya mahalan, begitu. Ya itu istilah saya dah, bahwa puasa itu kayak ketupat ya. Ketupat itu ada kulitnya, ada isinya.
Nah kulitnya puasa ya tadi menahan makan, menahan minum, dan menahan yang membatalkan puasa dengan niat di waktu malam. Ya, terhitung menahannya dari subuh sampai maghrib. Nah, itu kulitnya itu. Nggak mungkin kita kulit doang isinya kagak, nilainya lemah sedikit. Nggak mungkin juga isinya aja dah tapi gue nggak puasa, salah lagi. Gue sih yang penting nggak nakal dah, gue jaga mulut, saya jaga tangan, mata, kaki, kuping, saya jaga dari berbuat yang dosa. Tapi saya nggak puasa, ini kacau balau nih omongan. Ya, ini kusut omongan saudara-saudara. Ya. Saya nggak berbuat maksiat dah. Nah itu maksiat, lu nggak makan, apa lu makan lu minum. Ya, itu omongannya kontradiksi, berlawanan. Dibilang saya nggak berbuat dosa, tapi saya nggak puasa. Kamu tuh nggak puasa maksiat itu, durhaka begitu. Allah suruh nggak makan mau dikata apa? Ya. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi itu rupa puasa itu yang diterangkan di dalam kitab fikih. Nah itu kalau kita lihat kitab fikih seperti kitab Takrib yang disarah oleh Fathul Qorib itu, nah, diterangkan itu fardu puasa ada 4. Fardu puasa ada 4. Ini rupa puasa ini, kulit puasa. Yang pertama niat begitu. Dia dilihat dalilnya ada yang berbunyi malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Yang enggak niat di waktu sebelum subuh maka enggak ada puasanya. Puasa enggak dianggap kalau enggak niat ya. Jadi itu niat pokok begitu ya. Itu fardu puasa, rukun puasa an-niyah. Yang kedua menahan makan, menahan minum. Itu. Nah itu ada ayat Quran katanya dalam suratul Baqarah yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyam. Artinya silakan makan, silakan minum sampai datang fajar. Maksudnya itu di waktu malam di bulan puasa silakan makan, silakan minum begitu sampai datang subuh. Nah ketika datang subuh baru kita puasa. Summa atimmus siyam ilal lail. Kemudian terusin tuh puasa dari subuh sampai malam alias permulaan malam yaitu maghrib. Ya. Nah itu saudara-saudara salah satu bentuk daripada puasa di dalam Al-Quran. Tadi dalam hadis ya pakai niat, dalam Al-Quran dilarang makan, dilarang minum memang. Nggak bisa yang penting kan saya bener dah. Kadang kan istilah orang yang penting kan hati saya bener begitu. Biarin gue gak sembahyang, daripada tetangga itu sembahyang, waduka, ngomong macam-macam lah saudara-saudara. Itu kacau juga tuh omongan. Iya. Ada tuh saudara katanya orangnya waduka begitu, serakah ini dan macam-macam. Walaupun di tukang ibadah begitu. Saya sih masih mendingan walaupun gak ibadah, tapi gak mau serakah, gak mau ngambil. Ini omongan kacau saudara-saudara ya. Ya, dia nggak sembahyang tuh dosa itu. Ya. Nah itu saudara kamu yang sholat tapi nggak bener, ya itu ya perlu diluruskan lah begitu. Perlu ditingkatkan. Ya namanya manusia perlu peningkatan begitu. Ya. Jadi saudara-saudara mesti kulit dan isi dan kulit. Puasa begitu. Mesti bentuk rupa dan mesti bentuk dalam, mesti badan dan mesti nyawa. Nyawa doang nggak ada badannya, mau tinggal di mana tuh nyawa begitu. Badan doang nggak ada nyawanya, ya orang sebut bangkai, nggak ada harganya lah begitu. Ya. Jadi harus satu sama lain ini saling membutuhkan supaya terbentuk puasa. Ya. Kemudian saudara-saudara, ya. Ada ini tentang nyawa dari puasa, ya, nyawa daripada puasa itu sebetulnya dalam Quran sudah dinyatakan itu, yaitu firman Allah yang berbunyi, ya ini yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di ujungnya itu ada ayat la'allakum tattaqun. Itulah katanya tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Di dalam tafsir Jalalain itu la'allakum tattaqunal ma'asi, begitu diartiin, agar kamu takut atau menjauh dari kemaksiatan. Jadi wahai orang yang beriman diwajibkan pada kamu berpuasa
Bagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu supaya kamu menjadi orang yang menjauhkan maksiat, begitu. Supaya kamu takut dari perbuatan maksiat. Jadi tujuan puasa supaya kita enggak maksiat. Memang saudara-saudara kita perhatikan demikian. Orang tuh lagi puasa kecenderungannya bisa jaga diri. Kalau lagi enggak puasa agak ngaco sedikit begitu. Kalau udah puasa ada yang ngingketin. Bukan lagi puasa nih, nakal begitu. Kalau lagi nggak puasa tuh nggak ada tuh kata-kataan tuh. Jadi puasa itu juga semacam ya pendorong untuk orang tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Lagi kan ketika puasa kan nggak makan nggak minum. Jadi dorongan untuk nakal juga kurang saudara-saudara. Ya. Dorongan dari nggak makan, nggak minum itu dorongannya ya kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Itu memang demikian. Namanya dia lagi nggak makan, nggak minum, jadi agak reda. Emosinya ya agak kurang. Memang kata orang, gue lagi lapar-lapar ini. Ya. Jadi jangan aduk-aduk emosi gue begitu. Sebetulnya ini nggak pas saudara-saudara. Justru ketika lagi nggak makan, nggak minum, emosinya reda, mestinya begitu. Menahan, ya. Jadi menahan makan, menahan minum, melebar, menahan emosi. Ya. Jangan dibilang gue lagi lapar ini, ntar emosi gue naik nih, begitu. Nggak usah begitulah, dibaliklah. Alhamdulillah gue lagi lapar nih. Iya, jadi emosi gue jadi mereda, turun saudara-saudara ya. Nah, itulah tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu, ya istilah yang ramai orang sebut agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa ya itu tadilah dua, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ketika puasa tinggalkan larangan. Ya, bukan larangan hanya sebatas puasa doang, jangan makan, jangan minum. Larangan-larangan yang lainnya, larangan dari berbuat yang haram. Maka dijagalah anggota-anggota kita ya. Anggota mata, anggota mulut, ini lidah, kuping, mata, tangan, kaki, dijaga semuanya supaya tetap puasanya bermutu dan berkualitas ya. Maka saudara-saudara, puasa itulah yang paling bagus, yaitu puasa yang bermutu. Nah, ini saya ingin kemukakan ini hadis-hadis yang tadi udah disimpulkan oleh Imam Ghazali. Udah disimpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad tentang puasa khusus, puasa yang di samping tidak makan, tidak minum, juga dia menjaga anggota-anggota tubuhnya. Ya, seperti ini beberapa keterangan di dalam hadis saya nukil, yaitu yang pertama hadis qudsi. Ya. Jadi Nabi bersabda, Allah berfirman, "Fa idza kana shaumu yaumi ahadikum." Apabila seseorang sedang menjalani hari puasanya, fala yarfus, maka jangan berkata yang kotor, dijaga lidahnya. Nah, ini puasa khusus. Jangan berkata yang kotor, yang cabul. Karena nggak sesuai dengan tujuan puasa. Puasa lagi mengendalikan nafsu makan, mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu seks. Dia ngomong tentang seks. Ini kan kusut. Namanya manusia ketika dengar tentang seks, ya udah nyetrum saudara-saudara. Maka itu agama begitu, ngomong aja jangan, apalagi ngerjain, ngelihat kacau dah, kacau saudara-saudara. Itu lagi puasa itu begitu, ngomong, ngelihat, ngerjain, parah udah, parah. Dilarang itu dalam hadis qudsi, Allah yang ngomong langsung, fala yarfus, ngomong yang kotor aja jangan. Wala yaskhab, jangan bertengkar dan ribut begitu, bertengkar ribut. Kan lagi puasa menahan emosi. Ini emosinya dilepas. Nah, ditahan, dikekang begitu ya. Fa in sabahu ahadun tuh, sampai-sampai apabila ada salah seorang dari orang lain itu yang akan memaki-maki kamu katanya. Fa in sabahu ahadun, apabila seseorang memaki-makinya, au qatalah, atau mengajak berkelahi ya. Fal yakul, katakanlah inni shaimun, inni shaimun. Katakan saya lagi puasa, alias ogah ngeladenin. Ya, saya lagi puasa begitu.
Ini bagus di ngomong begitu ketika dimaki-maki, memberi nasihat kepada dirinya dan memberi nasihat kepada yang maki-maki agar yang maki-maki sadar, oh iya begitu kan lagi puasa nih, gua nggak maki-maki orang, begitu. Jadi semuanya reda. Ya bulan puasa bulan menahan emosi, begitu. Ya. Itu saudara-saudara. Sebetulnya kan menahan emosi setiap saat, mau bulan puasa, mau bulan tidak puasa juga tetap. Cuman tuh bulan puasa penggemblengan, namanya manusia suka lupa. Ya, manusia pelupa, emang sifatnya begitu. Maka tuh setiap tahun datang bulan puasa, setiap tahun datang bulan puasa, diingetin. Satu bulan diingetin tuh, supaya 11 bulan yang akan datang diterapkan, dilaksanakan apa yang telah dilaksanakan di bulan puasa. Manusia pelupa, maka diingatkan setiap tahun, datanglah bulan puasa. Ketika puasa kita diingatkan, jangan sampai melepas emosi, tahan emosi begitu. Kemudian di hadis yang lain, ini juga tentang saumus sholihin, puasa orang soleh, atau saumul khusus, puasa kelas, baguslah. Kelas orang-orang soleh begitu ya, kelas orang-orang yang naik kelas itu, yaitu hadis yang berbunyi malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa-siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong tuh, bohong pun nggak boleh, ngomong nggak boleh, berbuat sama aja. Maka ini hadis nyebutin dua-duanya, malam yada qaulaz zur. Siapa-siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu alias bohong, wal amala bihi, tidak meninggalkan berbuat palsu, berbuat bohong. Jadi ada omongan bohong, yaitu biasa lah, artinya orang sering kerjakan ngomongnya bohong. Ada juga perbuatan bohong. Ya, mungkin mulutnya nggak berbicara, tapi tangannya berbohong, menulis angka-angka digelembungin misalnya. Kebetulan dia sebagai bendahara mengambil hak orang lain begitu, dengan merubah angka-angka. Atau dia sebagai pedagang, ketika sebagai pedagang dia kurangin takeran, kurangin timbangan. Dia sih nggak ngomong bohong, tapi dia berbuat bohong. Nah itu Allah apa dikatakan di dalam hadis, falaisa lillahi hajah, maka Allah nggak butuh dengan fi ayyada ta'amahu wa syaraba, nggak butuh dengan dia nggak makan, nggak butuh dengan dia nggak minum, alias puasa maksudnya. Allah nggak butuh dengan puasanya. Jadi bahasa kampungnya dicuekin. Kenapa? Karena masih saja lagi puasa berbohong, entah itu perkataan, entah itu perbuatan. Begitu saudara-saudara. Hadis yang selanjutnya ini yang menerangkan tentang saumul khusus, puasa orang-orang soleh, yaitu yang berbunyi laisa siyam minal akli wasyurb innama siyam minar rob minal lagwi war rafas, rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Bukanlah puasa itu dari makan dan minum. Ini tingkatan tinggi ini, bukanlah puasa dari makan dari minum aja, tetapi ya innama siyam minal lagwi war rafas. Sesungguhnya puasa itu dari perbuatan keji atau perkataan keji atau perkataan kotor, warrofas. Jadi begitu ya, keterangan-keterangan hadis. Ditambah lagi ada hadis riwayat Imam Baihaqi yang berbunyi rubba shaimin hadzuhu minasyiyam alju' wal atas. Ini sama dengan hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal apa? Ilal ju'i wal atas. Ya, jadi berapa banyak orang yang berpuasa, dalam puasanya itu cuma dapat al-ju' wal atas. Ya, lapar dan haus. Karena dia enggak menjaga dirinya. Puasanya hanya kelas bawah melulu. Enggak naik ke atas saudara-saudara ya, enggak naik ke atas. Jadi banyak saudara-saudara keterangan-keterangan ya. Maka dari itu berusahalah tetap menjaga puasa. Tetap menjaga puasa walaupun puasa sudah memasuki penghujung begitu. Ya, jangan sampai kita lengah. Ya. Jadi inilah kita ingin ya, naik kelas. Jangan hanya berada di kelas 1 aja nggak naik-naik begitu. Jelek saudara-saudara. Kita ingin ibadah
makin tua, apalagi makin tua umur kita, makin menyadari, ya, makin merasa, oh diri kita ini udah lebih dekat kepada meninggal daripada hidupnya yang lama begitu, ya, lebih dekat kepada kematian. Maka kita harus berubah. Ya kalau yang merubah, ya tidak lain diri kita sendirilah. Kita merubah diri kita untuk ya kita tingkatkan ibadah-ibadah kita ya. Ini semuanya para hadirin sebetulnya bukan puasa doang. Ya, di dalam sholat juga begitu. Maka tuh ada kalau sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu tujuan daripada puasa. Sembahyang maaf. Tujuan daripada sholat itu tanha anil fahsya, mencegah daripada perbuatan keji wal munkar dan kemungkaran. Semua ibadah begitu. Jadi ibadah itu mungkin sarana, ibadah itu mungkin tangganya, ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Membentuk manusia yang baik, membentuk manusia yang betul-betul menjaga diri, berbuat baik kepada sesama. Ya. Itulah saudara-saudara pengajian subuh kita pada subuh menjelang pagi ini. Ya mudah-mudahan ini menambah ilmu kita, sekaligus ngingetin kita supaya kita lebih ya penting lagi memelihara puasa kita agar puasa kita tetap bermutu dan berkualitas. Ya marilah kita akhiri dengan membaca Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapak kita, juga guru-guru, ya, mertua, istri yang sudah wafat atau anak. Semoga Allah ampuni mereka. Dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. على الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا ولأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.